Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Yesus. Saya menyapa dimanapun saudara berada. Hari ini jumpa lagi kita di dalam program MDT. Biarlah apapun keberadaan kita hari ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu hari ini di jam dan waktu ini. Kami mau bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, ini karena kemurahan Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya kami. Kami bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami berjalan seorang diri di dalam dunia yang gelap ini. Terima kasih ya Tuhan. Saatnya bagi kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau berbicara kepada setiap kami. Ini doa kami, Kau pakai hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 105. Kita akan baca ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, kalau kita disuruh pilih di dalam hidup ini, kita mau pilih yang mana saudara? Kita pilih uang atau kita pilih waktu? Uang atau waktu? Nah saudara, mungkin bagi sebagian orang saudara akan memilih uang, karena baginya dengan uang ini bisa memenuhi segala keperluannya, bahkan bisa memenuhi apa yang menjadi keinginannya di dalam hidupnya. Tetapi bagi sebagian orang yang hidupnya super sangat sibuk, waktu itu begitu penting baginya, begitu berharga baginya. Bagaimana dia harus membagi waktu antara kesibukannya, pekerjaannya, maupun dengan keluarganya atau dia secara pribadi. Nah saudara yang dikasihi oleh Yesus, uang sejatinya tidak pernah bisa membeli apa yang namanya kebahagiaan maupun kedamaian. Sekali lagi saudara, uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan maupun kedamaian. Tetapi faktanya manusia tetap terus mencari dan mengejarnya demi hidupnya, demi kebutuhan hidupnya. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, namun kita harus ingat saudara, dari semua pencarian atau pengejaran saudara, kita jangan lupa tentang waktu hidup kita di bumi ini. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, fakta kehidupan kita masing-masing diberikan Tuhan waktu yang sama, 1 kali 24 jam saudara. Dan uang tidak bisa membeli waktu, karena waktu tidak bisa dibeli. Waktu itu akan terus berjalan saudara. Waktu yang sudah berjalan tidak bisa mundur lagi, dan waktu yang sedang berjalan tidak bisa ditahan atau dihentikan. Waktu akan terus berjalan dan berputar saudara. Bahkan sampai kita pun waktu hidup kita selesai, kita dipanggil Tuhan, waktu itu akan terus berjalan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, waktu hidup kita di bumi ini tidak ada yang tahu, begitu singkat saudara. Karena itu firman Tuhan mau mengingatkan kita
bahwa sekali lagi dari semua pencarian atau pengejaran kita di bumi ini, jangan lupa satu hal saudara, yaitu cari Tuhan. Dari semua pengejaran atau pencarian kita, jangan pernah lupa cari Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Yesus, firman Tuhan di dalam ayat 4 jelas dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara, bagian firman Tuhan ini merupakan perintah Tuhan bagi umatnya. Sekali lagi saya katakan bahwa bagian firman Tuhan ini, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ini menjadi bagian perintah Tuhan bagi umatnya. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus, kata carilah ini dikaitkan atau dihubungkan di dalam firman Tuhan di dalam Sefanya pasal yang kedua, saudara. Sefanya pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat ketiga. Saya baca ya saudara. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Ayat 3, carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan berlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Yesus, bagian firman Tuhan ini Tuhan melalui Sefanya mau mengingatkan bagaimana kebobrokan moral bangsanya yang hidupnya jauh dari Tuhan. Tuhan melalui Sefanya mengingatkan seperti dalam ayat 2, bagaimana umat Tuhan harus bertobat, mencari Tuhan kembali sebelum datang penghukuman itu dari Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Yesus, yang kedua bagian carilah Tuhan ini dikaitkan di dalam Amsal 5 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Amsal 5 ayat 4 sampai ayat 6 saya bacakan saudara. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ayat 6, ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Saudara, bagian ini mau menceritakan bagaimana dosa, langkahnya itu sejatinya tidak pernah membawa kepada kehidupan. Dosa itu akan membawa kita jauh daripada Tuhan, dari apa yang ditetapkan oleh Tuhan. Dosa akan membawa kita semakin tersesat tersesat di jalan yang kita lalui. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, mengapa Tuhan mau mengingatkan kita bagaimana kita harus mencari Tuhan? Karena dengan kita mencari Tuhan, maka senantiasa kita bisa mendapatkan petunjuknya Tuhan. Bagaimana kita harus melewati perjalanan iman kita di dalam dunia ini. Carilah Tuhan ini juga mau mengingatkan kita bagaimana Tuhan mau kita dekat dengan Tuhan. Kita kenal Tuhan secara pribadi, bukan mendengar Tuhan hanya sekedar kita dengar, kita tahu secara pengetahuan, tetapi bagaimana kita semakin boleh dekat dengan Tuhan, kenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Dengan kita kenal Tuhan, kita bisa tahu jalan Tuhan bagi hidup kita. Saudaraku yang dikasih oleh Yesus, Tuhan tidak mau kita hanya mengenal Tuhan hanya tentang mujizatnya, tentang perkara-perkara ajaib yang Tuhan lakukan. Tuhan tidak mau saudara kita mencari Tuhan di saat kita membutuhkan Tuhan.
Apakah kita dalam kondisi keadaan dalam pergumulan hidup saja, atau di tengah-tengah kita mungkin merasa buntu di dalam hidup ini, persoalan begitu banyak, tekanan begitu banyak, baru kita mencari Tuhan. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan juga tidak mau, saudara, nanti ketika kita sakit, apalagi kita sakit yang berat, kita baru mencari Tuhan. Saudara, bukan ini yang Tuhan mau dari hidup kita. Tuhan mau bagaimana hari lepas hari dalam hidup kita, dalam setiap musim hidup kita, dalam keadaan suka maupun duka, kita tetap mencari Tuhan dan kekuatannya. Karena dengan kita mencari Tuhan dan kekuatannya, saudara, kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Kita akan dimampukan oleh Tuhan di jalan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, di jalan panggilan yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, sesibuk apapun kita di dalam hidup ini, pencarian kita, pengejaran kita tentang segala sesuatu di dalam dunia ini, saudara, mari jangan lupa kita mencari Tuhan, mencari wajahnya, mencari hadiratnya. Karena dengan demikian, maka sungguh kita boleh terus dikuatkan oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Yesus, mari apapun yang sedang kita alami dalam hidup ini, apapun yang sedang kita lakukan, mari jangan pernah lupa mencari Tuhan, saudara. Kita mencari Tuhan di dalam saat-saat pribadi kita dengan Tuhan, tetapi ada waktunya juga kita mencari Tuhan, hadirat Tuhan, di saat-saat dimana kita bisa berkumpul bersama di dalam rumah Tuhan. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Ketika kita dekat dengan Tuhan di dalam setiap pergumulan atau suka duka yang kita alami, saudara, itu akan menolong kita bagaimana kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan. Sehingga seperti bagian firman Tuhan ini dalam ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, dengan demikian kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kita akan senantiasa memuliakan Tuhan karena kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, sekali lagi, apapun pencarian kita, pengejaran kita di hidup ini, saudara, jangan lupa kita cari Tuhan. Amin. Biar sungguh Tuhan menolong kita, memberkati kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami, apapun yang kami lakukan, bahkan sesibuk apapun hidup kami tidak boleh melupakan satu hal, yaitu mencari Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau akan terus mengingatkan bagian ini kepada masing-masing kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu di dalam seluruh pergumulan, dalam seluruh masalah yang dialami. Apakah masalah pekerjaan, usaha, keluarga, ekonomi, relasi, apapun. Kami mempertaruhkan di dalam tangan Tuhan, di bawah kakinya Tuhan. Engkau terus senantiasa akan bersama dengan umat-Mu, menguatkan dan menghibur. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit, bahkan secara khusus berdoa untuk semua Ivon yang sedang sakit Tuhan. Kami bersehati berdoa, biarlah anugerah Tuhan akan terus menguatkan beliau, memampukan beliau menghadapi dan melawan sakitnya. Bahkan lebih daripada itu, biar atas anugerah Tuhan Engkau boleh menjamah dan menyembuhkan sakitnya. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.
Amin saudara, Tuhan memberkati kita semua. Bukan karena